Dan Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pembinaan perekonomian mandiri yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kepada Gus Anas Al-Hifni kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Saya ulang lagi sekali lagi, tapi saya nggak bawa hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan kita semua kelak berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Bupati Gus Yani, mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesabaran, panjang umur, sehat, dan barokah. Yang saya hormati, yang saya banggakan Dr. Alif selaku Wakil Bupati Gresik. Yang saya hormati, yang saya banggakan Gus Obi, jadi adik kami yang paling besar badannya dan suaranya, sampai tadi mic-nya saja dia nggak mampu untuk menggapainya. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan. Yang saya hormati Ketua Pesantren Pusat Mas Muhajirin, yang saya hormati Ketua Pesantren Gresik Mas Nurul Yatim. Tadi saya diskusi dengan Gus Obi, namanya kok yatim ya? Saya curiga kok dari lahir yatim gitu. Betul ya? Nah, betul berarti Gus Obi. Mudah-mudahan orang tuanya diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati seluruh sesepuh, pengurus pesantren, tanpa menyebut nama dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Saya tidak memperpanjang, saya hanya ngasih sesuatu yang menjadi apa ya? Tadi yang disampaikan Gus Obi. Entrepreneur rahmatan lil alamin. Jadi Abah dan seluruh sesepuh-sesepuh termasuk putra-putra beliau mengajarkan kepada kami bahwa hidup itu perlu kemandirian. Kemandirian itulah yang disebut mental entrepreneur. Sehingga kami dididik tidak jaluan tapi memberi sesuatu. Karena itu kemudian kenapa saya di bidang perekonomian pesantren memang fokus bagaimana caranya untuk mengelola ekonomi pesantren sebesar-besarnya sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan sebesar-besarnya baik oleh pesantren dan masyarakat. Bapak Ibu perlu saya laporkan, selain yang Bapak Ibu kenal bahwa Sunan Derajat punya pabrik macam-macam mulai dari fil barri wal bahr, dari darat sampai lautan, panjenengan sudah tahu. Termasuk Sunan Derajat punya pabrik garam. Ada yang bisnis sangat bagus sekarang, namanya garam samudra. Kalau Abah sering menyampaikan ke saya, samudra itu artinya santri murid Sunan Derajat. Saya ketika berbicara itu, orang kementerian tuh kaget. Saya pikir samudra lautan, Gus. Rupanya samudra santri murid Sunan Derajat. Hari ini pabrik kami ada 2 tempat. Satu tempat di sebelah utara, satu tempat di sebelah selatan, di atas gunung. Mungkin satu-satunya pabrik yang ada di atas gunung, pabrik garam. Biasanya garam itu di laut, tapi kami bikin di gunung. Agak aneh itu. Nah, yang di utara itu fokus untuk konsumsi, yang di selatan fokus untuk industri. Kapasitas produksinya satu hari 100 ton, Pak Bupati. Itu kami sampai pernah juga impor barangnya dan juga ekspor keluar hasil produksinya. Nah, yang kami hasilkan itu rata-rata kita kirim ke perusahaan-perusahaan besar. Yang ingin saya sampaikan kepada alumni adalah, kalau panjenengan sampai sekarang belum punya uang, mohon maaf mungkin masih miskin gitu ya, bisnis yang paling sederhana jualan uyah. Jualan apa? Uyah.
nggak bisa jualan uyah, afala takilun, gunakan otakmu, jangan planga-plung lah gitu. Kalau bahasanya Abah begitu. Kenapa jualan uyah? Saya kasih gambaran. Jenengan pasti semerap. Di tetangga pondok kita ada namanya Nasik. Masih tahu? Nasik tetangga pondok yang angkatan lama mungkin sekelas itu. Beliau pernah gila, betul kan? Pernah stres. Berapa tahun beliau stres itu? 4 tahun mungkin. Ketika beliau sadar, beliau itu bisnis uyah. Sekarang penghasilannya sebulan sudah di atas 60 juta. Maksudnya apa? Panjenengan tidak pernah gila, panjenengan tidak pernah stres, masa kalah sama mantan orang stres. Berarti kalau sampean gak sukses-sukses, stres aja. Stres. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu pabrik garam, sampean nanti datang ke pabriknya, daftar jadi distributor. Kalau sampean gak daftar, rugi nanti. Kemudian selain itu, kami sedang menggalakkan gerakan perdagangan, terutama di Toserba Sunan Derajat. Jumlah Toserba sekarang itu totalnya ada 56 per hari ini. Kita akan kembangkan, kita target di akhir tahun ini 90 titik Pak Bupati. Izin nanti kalau di Gresik banyak toserba hijau, itu punya Sunan Derajat. Jangan sampai digaris. Sebagian toserba kami itu ada yang bekerja sama dengan desa, tepatnya dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ada 5 titik yang sudah kita kembangkan di beberapa kabupaten, yang salah satunya jadi piloting nasional yang insya Allah nanti akan diresmikan oleh Pak Prabowo di bulan ini. Nah, yang untuk di Gresik, insya Allah kita akan meresmikan tanggal 12. Kami berharap Pak Bupati bisa meresmikan cabang itu, karena mungkin satu-satunya piloting yang di Gresik yang nanti sudah berjalan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa kok di Montong, kenapa nggak di Gresik? Karena kebetulan di Montong itu lengkap. Ada perdagangannya, ada apoteknya, ada kliniknya, ada BMT-nya, ada pergudangannya. Dan semua itu kita yang support dari Pondok Pesantren Sunan Derajat. Harapannya seluruh nasional itu akan dibuat model KDMP yang nanti secara copy paste akan meniru apa yang sudah kami lakukan di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Apa kesempatan bagi alumni? Panjenengan bisa buat produk, panjenengan bisa buat apapun yang panjenengan bisa. Nanti akan diserap di seluruh toko-toko itu, di seluruh jaringan-jaringan itu. Mau nama jenengan sendiri boleh, nama pesandra boleh, yang nggak boleh nama jin. Silahkan nanti diserap. Termasuk produk UMKM masyarakat Gresik. Silahkan jika ada produk UMKM selain alumni yang punya kualitas, silahkan kami sebagai pengelola Toserba membuka dengan lapang dada untuk memasukkan semua produknya di cabang-cabang kami, di seluruh cabang baik yang ada di sini dan kabupaten lain. Dan Toserba Sunan Derajat itu kami targetkan untuk tahun ini khusus Toserba, mudah-mudahan omsetnya bisa tembus 300 miliar. Nah, apa harapan kami? Harapan kami ke depan adalah banyak orang yang bisa kerja, kita serap sebagai tenaga kerja. Harapan kami ke depan juga banyak produk yang bisa diserap. Harapan kami ke depan banyak orang yang tidak mampu bisa akses pendidikan. Dan alhamdulillah Pak Bupati di Sunan Derajat sekarang sudah banyak santri-santri kami yang kita berikan beasiswa. Sudah banyak santri-santri kami yang kita bebaskan SPP-nya. Kalau di sini belum, ya nanti daftar, tapi harus lulus seleksi, jangan pura-pura. Kemudian sudah banyak santri-santri kami yang kita berdayakan, kita sediakan tempat pekerjaannya, dan bahkan kami membiasakan sekarang mulai tahun 2025 seluruh cabang-cabang alumni mulai dari Gresik, Tuban, Bojonegoro, Jawa Tengah, Pusat, kami wajibkan cari tempat, kami yang bayar sewanya, kemudian kami yang modali, kami yang kelola, tiap bulan hasilnya kita donasikan untuk organisasi. Harapannya apa? Supaya alumni-alumni Sunan Derajat tidak jaluan. Cukup jaluan ke pesantren saja, cukup jaluan ke gusnya saja.
bukan Gusnya minta sumbangan ke sampean. Bahkan kami oleh Abah itu dilarang minta-minta, bahkan kita yang memberi. Kita kalau undangan ke pesantren kita yang ngasih, biasanya seperti itu. Seharusnya sampean lebih banyak ngasihnya ya. Makin ngasih makin gak dikasih biasanya Pak Bupati gitu ya. Yang paling akhir dari saya, karena kesempatan bisnis itu perlu. Ada kaidah dalam usul fiqh, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, menurut saya keberadaan bisnis itu adalah sesuatu yang bisa menyempurnakan yang wajib. Karena bisnis itu bisa menopang pendidikan. Sehingga keberadaan usaha di pesantren hukumnya adalah wajib. Supaya pesantrennya tadi bisa besar, pesantrennya bisa mandiri. Dan kami informasikan kepada seluruh alumni, alhamdulillah berkah Abah selaku pengasuh dan selaku ketua pembina yayasan, dan sekarang nahkoda untuk operasionalnya Gus Obi sebagai ketua yayasan. Alhamdulillah tahun ini penerimaan santri baru di Sunan Derajat sudah melebihi target. Jadi santri barunya saja sekarang alhamdulillah sudah tembus 2000 sekian. Itu yang baru saja. Barokah apa? Itu barokah promosi yang luar biasa, barokahnya panjenengan juga selaku alumni. Barokah Toserba, barokah banyak orang yang sudah mendoakan, mendukung di mana-mana. Ternyata ketika bisnis itu dikembangkan lebih jauh, itu tempat promosi yang paling banyak. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan Sundra Wisata sebagai travel pondok pesantren. Hari ini yang daftar untuk 3 bulan yang akan datang itu totalnya sudah hampir 800 orang. Itu jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang sangat banyak. Kenapa kok tiba-tiba besar? Karena setiap toko saya wajibkan menempelkan brosur pondok. Setiap toko saya wajibkan menempel brosur travel. Jadi kalau panjenengan nggak ikut kapal ini, panjenengan ketinggalan nanti. Jadi ayo yang belum punya produk, bikin produknya. Nanti tanggal 11 ada kurasi produk di perekonomian, silahkan datang. Mudah-mudahan produknya layak, nanti diserap di semua cabang Toserba ada produknya jenengan. Syaratnya satu, kemasannya harus bagus, produknya halal. Jangan nanti produknya halal kemasannya ala kadarnya, akhirnya tidak laku juga. Dari saya cukup sekian. Yang paling akhir terima kasih banyak kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati sudah memberikan fasilitas. Mudah-mudahan panjenengan diberikan panjang umur. Mudah-mudahan panjenengan setelah jadi bupati nanti jadi gubernur. Dr. Alip setelah jadi wakil bupati jadi bupati. Mau pilih mau bupati apa wakil dengan Sunan Derajat nanti ya. Di Sunan Derajat stoknya banyak. Kalau mau jadi kayaknya harus partnernya dengan Sunan Derajat. Gitu ya. Alumni sakmono akeh. Paling enggak tiap kecamatan ada pasukan tuh. Udah langsung jadi tuh. Gak usah banyak-banyak modal dipastikan jadi. Toserba sebegitu banyak, tinggal digalakkan langsung jadi. Gitu kira-kira. Demikian tinggal pilih mau Gus Obi apa Gus Iwan gitu nanti ya. Kalau saya jangan, saya fokusnya cari uang saja. Saya itu orangnya sponsor, bukan eksekutor. Saya itu orang di belakang layar, behind the gun, behind the sign. Nah, kira-kira begitu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk Gus Anas Al-Hifni atas sambutan dan pembinaan serta paparan yang telah disampaikan. Semoga menginspirasi kita semua.